Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran ini. Pada kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang budidaya ikan konsumsi dengan materi pokok laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Berikut ini adalah kompetensi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa, yaitu siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat membuat perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Berikut adalah materi pembelajaran mengenai budidaya ikan konsumsi. Yang pertama yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi, lalu yang kedua produksi pembenihan ikan konsumsi, kemudian yang ketiga perhitungan titik impas usaha pembenihan ikan konsumsi, lanjut untuk yang keempat mengenai strategi promosi produk usaha pembenihan ikan konsumsi, dan yang terakhir adalah laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Pada pembelajaran video kali ini kita akan mempelajari tentang laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi menurut James C. Penhorn, laporan hasil usaha adalah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu yang diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. Biasanya untuk 1 tahun atau tiap semester atau tiap 3 bulan. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki sebuah report atau laporan, baik itu laporan produksi atau laporan keuangan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, untuk laporan produksi biasanya selalu ada di akhir bulan diberi nama dengan stock of none, yaitu mengenai persediaan bahan baku. Nah, jadi setiap akhir bulan selalu diadakan pembuatan laporan stock of none. Komponen laporan hasil usaha. Pada dasarnya komponen hasil usaha terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan yang kedua pengeluaran. Secara lebih rinci berikut komponen laporan hasil usaha. Yang pertama yaitu penjualan. Nah, dari penjualan maka kita akan menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang ketiga laba kotor atau keuntungan kotor. Lalu yang keempat biaya operasional. Untuk biaya operasional di sini terdiri dari yang pertama yaitu biaya umum, lalu yang kedua biaya penjualan, lalu yang ketiga biaya sewa, yang keempat biaya administrasi, dan kelima biaya operasional lainnya. Untuk kelima kita punya laba kotor operasional, keuntungan daripada operasional. Lalu yang keenam penyusutan atau depresiasi. Lalu yang ketujuh pendapatan bersih operasi. Yang kedelapan pendapatan lainnya. Kemudian kesembilan laba sebelum bunga dan pajak. Lalu ke-10 terdapat biaya bunga. Ya, untuk biaya bunga di sini terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, dan bunga lainnya. Yaitu untuk biaya bunga. Lalu yang ke-11 laba sebelum pajak, lalu yang ke-12 pajak, ke-13 laba sesudah bunga dan pajak, dan yang terakhir adalah laba per lembar saham. Ya, ini adalah komponen laporan hasil usaha baik dari pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian analisis komponen laporan hasil usaha budidaya ikan lele. Berikut ini contoh analisis komponen laporan hasil usaha untuk produksi 2.500 kg. Jadi setelah dipanen menghasilkan produksi sebesar 2.500 kg. Di sini terdapat tabel biaya investasi awal, kemudian biaya tetap, dan biaya variabel. Ya, kita dapat simak di sini ada tabel-tabel ya. Yang pertama adalah investasi awal. Di sini untuk investasi awal uraiannya sebagai berikut. Yang pertama terdapat sewa lahan. Untuk kuantitasnya atau unitnya sebanyak 1, satuannya buah. Untuk harganya
2 juta rupiah, maka didapatkan total harga 2 juta rupiah. Lalu uraian kedua terdapat bak kayu, untuk kuantitinya 5, lalu satuannya, harga satuannya di sini Rp500.000, maka didapatkan total harga untuk bak kayu Rp2.500.000. Lalu yang ketiga adalah drum plastik, untuk kuantitinya 10 unit, harga satuannya Rp100.000, maka dari kuantiti dikali harga satuan didapatlah total harga untuk drum plastik Rp1 juta. Untuk investasi awal, maka setelah dijumlahkan menjadi Rp5.500.000. Nah, ini adalah modal awal atau investasi awal. Lalu untuk biaya tetap, nah di sini selama produksi berjalan terdapat biaya produksi. Nah, berikut ini adalah uraiannya. Yang pertama yaitu mengenai biaya tetap ya. Terdapat penyusutan lahan ya. Penyusutan lahan, untuk biaya bebannya yaitu Rp500.000. Kemudian penyusutan bak kayu, biaya bebannya Rp2 juta. Kemudian penyusutan drum plastik, biaya bebannya Rp500.000. Nah, setelah dijumlah untuk biaya tetap ini bebannya adalah Rp3 juta. Kemudian untuk biaya variabel yang kedua, untuk biaya produksi di sini uraiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pakan ikan. Untuk kuantitinya pakan ikan membutuhkan 1000 dengan satuan kilogram. Untuk harga satuan per kilogram Rp5.000, maka total harga untuk pakan ikan adalah Rp5 juta. Kemudian yang kedua yaitu pembelian bibit ikan dengan satuannya unit atau kuantiti dengan harga satuan Rp1.000, maka didapatkan total harga Rp2.500.000. Lalu yang ketiga adalah obat-obatan, harga satuannya adalah Rp25.000 untuk 10 paket, maka didapatkan total harga Rp250.000. Lalu yang keempat perlengkapan, harga satuannya Rp100.000 dengan kuantiti 5 paket, maka total harganya Rp500.000. Lalu yang terakhir biaya tenaga kerja, unitnya atau kuantitinya adalah 3, satuannya adalah orang ya, untuk harga Rp750.000. Nah, ini untuk gaji pegawai atau tenaga kerja untuk 3 orang, maka total untuk biaya tenaga kerja adalah Rp2.250.000 dengan total variabel dijumlahkan menjadi Rp10.500.000. Untuk total biaya dari data tabel sebelumnya, maka untuk mendapatkan profit keuntungannya sebagai berikut. Jadi untuk total biaya yang dihitung adalah 2, biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan untuk modal awal tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi. Nah, untuk biaya tetap di sini kita sudah lihat dari tabel Rp3 juta. Lalu untuk biaya variabel Rp10.500.000. Maka setelah dijumlah Rp13.500.000. Kemudian untuk pendapatan produksi, untuk produksi totalnya adalah 2.500 kg. Kemudian untuk harga jual per kilogram dari hasil produksi ini Rp7.000. Nah, untuk Rp7.000 ini kita hitung berdasarkan keinginan daripada wirausahawan. Jadi diharapkan mendapatkan keuntungan lebih. Setelah dikalikan dari 2.500 kg kali Rp7.000 per kilogram, maka didapatlah pendapatan sebesar Rp17.500.000. Nah, untuk perhitungan rugi laba sebagai berikut. Produksi bibit lele untuk 2.500 kg kali Rp7.000. Nah, ini adalah Rp17.500.000 dimasukkan ke debit atau pemasukan. Nah, untuk rugi laba di sini Rp17.500.000. Lalu untuk biaya operasional di sini ada 2 macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya, di sini ada pengeluaran 3 juta dan Rp10.500.000. Nah, Rp17.500.000 dikurang daripada 3 juta dan Rp10.500.000, maka didapatlah saldo akhir Rp4 juta. Nah, ini yang menjadi keuntungan atau profit daripada produksi budidaya ikan lele selama dilaksanakan produksi dan penjualannya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih telah mempelajari materi pembelajaran laporan kegiatan usaha budidaya ikan konsumsi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Yang salah dari diri saya sendiri, dan untuk kalimat motivasi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.